Kembali Anda akan mengikuti Talkshow interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan web streaming kita sasfmsurabaya.net. Radio inspirasi muslim sejuk bermakna. Tentu sahabat, kabar Anda di sore hari ini selalu baik sahabat ya. Dan harapan kita bisa menemani aktivitas Anda di jalan, barangkali pulang dari kantor begitu. Nah, kita ingin menambah bekal untuk Anda ya, selagi Anda pulang ke rumah itu. Dan mudah-mudahan sahabat, kita semua dijadikan orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, karena dengan bersyukur maka kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Dan siapa yang bersyukur, maka Allah akan terus menambah nikmatnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali sahabat, saya Ali K3 di ruang gatekeeper, ada rekan saya Hadi Mufida dan juga Ilham Barsyah. Kali ini kita berjumpa di program Powerful Education. Tema yang kita bahas masih dari buku Ustadz Fajrai, sahabat. Ini buku yang edisi terbaru begitu ya, yaitu Harmoni Cinta Ayah. Ini memang membahas semua hal tentang ayah. Dan Bapak Suhadi Fajrai, narasumber kita sekaligus penulis bukunya, telah hadir di studio SAS FM, sahabat. Beliau adalah Master Trainer Powerful Education. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lama kita tidak berjumpa ini Ustaz. Rasanya begitu ya. Iya, terakhir itu bulan 6 2015. Oh, ingat sekali sama Ali ya. Iya, ya ada tulisannya Ustaz. Masya Allah. Jadi sangat lama sekali Ustaz. Kita tidak membahas hal-hal mengenai parenting, apalagi mengenai ayah ini ya. Mengenai ayah ya, insya Allah. Jadi kebanyakan memang kalau parenting itu bahasnya tentang ibu, kedua orang tua. Nah ini Ustadz ini khusus menuntut peran ayah begitu Ustadz. Insya Allah, sehingga supaya nanti ada keberimbangan. Kalau di luar sana banyak bahas tentang ibu, hari ini kita akan fokus pada ayah. Iya. Baik. Sama kita masih membahas buku-buku bahasan yang ada dalam bukunya Ustadz Suhadi Fajrai terbaru. Ini Harmoni Cinta Ayah Penyejuk Jiwa. Nah ini buku ini juga bisa Anda dapatkan di Radio SAS FM. Ini pegangan panduan untuk para ayah begitu. Anda boleh nanti bertanya terkait masalah anak Anda, atau Anda boleh bertanya terkait tema yang kita bahas di telepon kita 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812306345. Baik Ustadz, kita lanjut dari buku ini Ustadz ya bahasanya. Sebelumnya kita bahas tentang Alhamdulillah engkau hadir dalam Harmoni Cinta Ayah. Nah kali ini tema-tema yang tidak mengenakan bagi kita sebagai seorang ayah ya. Termasuk yang menulis ya. Ternyata astagfirullahaladzim, ayah sumber masalah. Ya, ayah sumber masalah. Silakan, ini bagaimana maksudnya Ustaz? Ya, jadi sebelum kita bahas ini, supaya nanti para ayah tidak merasa tertuduh merasa duduk dalam kursi pesakitan karena disebut sebagai sumber masalah, sebaiknya saya bacakan dulu mengapa ada kalimat yang seperti itu. Suatu ketika Rasulullah itu menyampaikan nasihatnya kepada para sahabat. Jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana maksud amanah disia-siakan ya Rasul? Nabi menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Saya ulangi lagi, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jika urusan mendidik anak-anak itu diurus oleh orang yang bukan ahlinya, juga tunggu kehancurannya. Maka jika ayah tidak berilmu, jika ibu tidak berilmu sebagai ibu, ayah tidak berilmu sebagai ayah, maka anak-anak tinggal nunggu waktu kehancurannya. Itu sebabnya Allah memberikan sebuah pemberian yang istimewa kepada seorang ayah yang terekam dalam Al-Quran. Luqman nama ayah itu. Nah, bunyinya seperti ini, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Sebuah pemberian yang sangat luar biasa yang semestinya juga kita miliki, karena ayah Luqman juga seorang ayah dan kita juga seorang ayah. Dan bagaimana kita mendapatkan hikmah itu? Hikmah itu kebijaksanaan atau kearifan yang menjadi buah dari ilmu. Maka berilmu sebelum berlaku menjadikan seorang ayah berhikmah. Tak akan ada bulir-bulir kearifan, tandan-tandan kebijaksanaan dalam pengasuhan yang diemban, manakala seorang ayah tak gemar mencecap ilmu yang dihamparkan Allah dalam kitabnya dan perkataan utusannya. Pendek kata, ayah yang tak berilmu atau tidak berkeahlian secara jelas dan lugas akan duduk sebagai terdakwa di kursi pesakitan, sumber masalah. Baik. Jadi apa kira-kira yang terjadi ini Ustadz?
ketika ayahnya nih kurang berilmu, kurang ahli begitu, akan seperti apa kira-kira anaknya? Ya, ada satu data ya, saya munculkan data saja supaya nanti kita ini lebih percaya. Kadang-kadang kita ini beriman karena ada penelitian gitu kan, repot ini kan ya. Jadi kalau baca Al-Quran saja rasanya kurang mantap. Ya. Butuh penelitiannya apa toh gitu kan ya. Mungkin saya munculkan sebuah penelitian ini. Ada satu penelitian psikologi ini ya, yang menunjukkan bahwa anak-anak yang kelaparan terhadap peran ayah, jadi ada lapar peran ayah, itu cenderung akan menderita kecemasan, menimbulkan rasa tidak tentram, rendah diri, kesepian, agresif, negatif, melawan orang tua dan sebagainya, serta berbagai bentuk kelemahan mental lainnya. Jadi penyebab kerusakan anak-anak yang seperti itu, penyebab utamanya itu adalah lapar peran ayah. Maka lapar peran ayah ini sama bahayanya dengan busung lapar. Kalau busung lapar itu membahayakan kondisi badan, kalau lapar peran ayah membahayakan kondisi jiwa. Wah. Nah ini ilmu psikologi yang bilang ya. Kalau tadi hadis Al-Quran udah jelas ya. Kalau ini baru ilmu riset ya, ilmu penelitian. Baik. Berarti sama bahayanya nih Ustadz ya? Sama bahayanya, bahkan lebih bahaya. Kalau busung lapar itu membuat seseorang kelaparan dan tidak bisa membuat kerusakan. Tetapi kalau lapar peran ayah membuat anak ini malah merusak lingkungannya. Ya. Baik. Lebih bahayanya. Yang dimaksud dari lapar peran ayah, kira-kira yang seharusnya gitu Ustaz. Ya. Peran ayah itu yang bagaimana sih kepada anaknya Ustaz? Ya kita berdalam di situ Ustaz. Kita berguru kepada orang yang jauh lebih ahli dulu ya. Wah. Namanya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ini menulis satu kitab namanya Tuhfatul Maudud. Beliau mengatakan dalam bukunya itu, betapa banyak orang yang menyengsarakan anaknya, buah hatinya di dunia dan akhirat karena ia tidak memperhatikannya. Satu ya, tidak memperhatikannya. Dua, tidak mendidiknya. Tiga, memfasilitasi syahwatnya. Sementara dia mengira telah memuliakannya padahal dia merendahkannya. Dia juga mengira telah menyayanginya padahal dia telah menzaliminya. Maka hilanglah bagian pada anak itu di dunia dan akhirat. Nah ini kalimat yang lebih penting lagi dalam buku itu. Jika Anda amati kerusakan pada anak-anak, penyebab utamanya adalah ayah. Ibnu Qayyim, kitabnya Tuhfatul Maudud. Ulama yang begitu ternama, kalau Mas Ali baca tafsir Ibnu Katsir, ulama ini muncul berkali-kali. Nah, kita baca ulang kalimat yang paling bawah. Jika Anda amati kerusakan pada anak-anak, penyebab utamanya adalah ayah. Jadi Ibnu Qayyim ini menuduh saya, menuduh Mas Ali, ya. Juga para ayah yang lain ini ya, semua ayah ini, bahwa penyebab kesengsaraan anak buah hati di dunia akhirat itu adalah ayah. Sebabnya tiga: satu, tidak memperhatikan, ora reken; dua, tidak mendidik; dan tiga, memfasilitasi syahwat. Ya. Ini agak menarik Ustaz. Yang ketiga ini ya, memfasilitasi syahwat. Kesannya itu kalau sekarang kan syahwat itu ke suami atau istri begitu. Ya. Ini maksudnya apa ini Ustaz? Coba lihat bagaimana ayah itu membelikan HP yang tidak dilengkapi dengan tata cara menggunakan HP. Sehingga syahwat bermainnya anak-anak tinggi, syahwat game online-nya tinggi, terus kemudian juga syahwat menonton pornografi tinggi. Dan ini ternyata menurut riset juga, anak-anak yang terkena narkoba itu 3 bagian otaknya akan rusak, maka akan membutuhkan 6 bulan perawatan. 3 bagian otak butuh 6 bulan perawatan. Berarti setiap 1 bagian otak itu 2 bulan. Itu kalau narkoba. Lah pornografi itu yang ada di HP-HP itu menyebabkan 5 bagian otak rusak dan permanen. Baik. Nah, harusnya Ustaz, ini salah satu contoh konkret begitu ya. Contoh konkret. HP kasih aja nih, tanpa ada behavior management ya. Nah, harusnya bagaimana itu Ustaz? Ya, harus kita belikan HP. Harusnya, jadi ada singkat ceritanya begini. Harusnya apapun yang dilakukan anak, istri maupun suami itu terpandu oleh sebuah kurikulum. Harusnya di rumah itu ada kurikulum keluarga. Sebentar, kalau kita mengenal kurikulum itu kan hanya di sekolah, ya. ya.
Ini kurikulum keluarga ada. Iya. Bentuknya bagaimana Ustaz? Nah, ini. Kok kelihatan agak rumit gitu ya, ada kurikulum di rumah. Nah ini maunya kita ini para lelaki kan kadang-kadang yang nyantai aja lah, pokoknya kan sudah cinta dan kerja ya menikah gitu kan. Gak memerlukan pengetahuan sebelumnya ya. Iya. Pernah saya katakan bahwa berkeluarga atau menikah itu adalah pintu gerbang memasuki wilayah syarat masalah. Pintu gerbang memasuki wilayah syarat masalah. Karena itu diperlukan satu iman, dua ilmu, agar amal-amal pernikahan itu pantas ditukar dengan separuh agama. Nah kita ini kadang-kadang iman belum cukup, ilmu belum ada, udah nekat menikah. Modalnya 2, karena cinta dan sudah kerja. Karena sama mertua biasanya ditanya yang itu Ustaz. Naudzubillah min dzalik. Iya. Nanti kalau kita jadi mertua harus lebih detail lagi kalau mau menikah ya. Betul ya. Jadi tidak sembarangan kita harus pilih mantu itu ya. Iya. Suruh presentasi dulu kepada kita. Wah, itu dia. Mengasuh putu itu gimana? Bagaimana konsep hidup ke depan begitu Ustaz? Insyaallah. Jadi ditanya gitu juga. Iya, visioner itu. Wah, itu agak berat nanti kalau menjadi mertua kita ya Ustaz ya. Iya, betul. Makanya didik anak-anak kita yang perempuan menjadi anak-anak yang salihah supaya nanti yang datang adalah laki-laki yang saleh. Nah, sebaliknya juga begitu. Baik. Sekolah pun sederhana kok Mas Ali. Jadi kalau ada anak-anak kita ini masuk ke sekolah itu, anak kita laki-laki dan keluar sebagai laki-laki saleh, udah cukup itu. Udah cukup. Baik. Nah, sayangnya kan kadang-kadang masuk laki-laki, keluar belum tentu laki-laki itu loh. Iya. Ustaz, kita kembali ke contoh yang HP tadi itu. Ya, biasanya orang tua hanya memberi, ini contoh konkret Ustaz ya. Hanya memberi saja gitu loh, tanpa pembekal. Harusnya seperti apa Ustaz? Ketika kita memberi itu kita bilang apa nih sebagai ayah? Nah, mestinya saya menyebut kalau dalam keluarga saya ada behavior management. Jadi ada aturan-aturan menggunakan HP. HP ini dari hasil keringat kerja kerasnya ayah. Hanya boleh dipakai untuk satu, berkomunikasi dengan santun kepada orang tua, teman, kolega dan sebagainya. 2, dipakai untuk mengakses hal-hal kebaikan semata. Nah, terus 3, tidak dipakai untuk hal-hal yang sifatnya 1, egois karena telinganya ditutupi earphone terus menerus dengan HP-nya. 2, mengakses hal-hal yang dilarang oleh agama. Harusnya semua itu dijelaskan dengan detail. Kemudian tanda tangan bapaknya, tanda tangan anaknya. Jika ada pelanggaran HP diambil. Masa sampai kayak undang-undang begitu Ustaz? Harusnya begitu, detail. Di sekolah aja detail kok. Di rumah juga harus detail. Oh ya. Ustadz, bagi yang sudah kadung begitu Ustadz ya, ini sudah dibiarkan anaknya seperti itu, ini terlambat atau bagaimana? Tetap dilakukan? Ya sebenarnya tidak ada kata terlambat kalau kita mau berubah ya. Yang paling penting itu adalah nomor 1, kita punya etikat baik untuk memperbaiki diri. Kalau disebut terlambat ya jelas terlambat, harusnya begini. Ini ilmu seperti ini dikuasai sebelum menikah kok ya. Sebelum punya anak. Nah, kalau sekarang anaknya SMA ya terlambatnya kurang lebih 17 tahun lah. Tadi itu tetap bisa dilakukan Ustaz? Insya Allah. Jadi syarat penggunaan HP. Jadi 1, 2, 3, 4 tanda tangan anak, tanda tangan bapak. Iya. Kesannya kok kayak terlalu kaku gitu saja. Kesannya terlalu kaku, tapi itulah yang nanti akan menjadi saksi bahwa anak-anak akan mudah untuk dikendalikan. Oh iya. Akan jadi saksi. Jadi ayah mendidiknya juga enak gitu maksudnya. Bukankah ini sudah komitmen bersama sayang? Kalau melanggar gitu aja ya. Selesai. Nggak banyak omel gitu ini. Kalau nggak setuju gimana Ustaz? Kenapa? Anaknya nggak setuju. Kalau nggak setuju berarti belum siap mempunyai HP. Berarti nggak usah dibelikan. Iya, nggak usah dibelikan. Oke. Berarti belum siap kamu. Oke, baik. Sama dengan sepeda motor kan? Kalau anak TK minta sepeda motor, masa dibelikan ayah yang hebat. Ya, baik Ustaz. Kita akan jeda sebentar Ustaz. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi tentang tema kita, sahabat. Ini bahasan kedua dari buku Ustaz Suhadi Fajreh, Harmoni Cinta Ayah, bagian yang kedua. Judulnya adalah Astaghfirullah, Ayah Sumber Masalah. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Namun Anda silakan yang ingin bertanya sahabat terkait masalah anak Anda barangkali atau terkait tema yang kita bahas. Teleponnya 8297299, SMS dan juga WA di 0812 306345. Sahabat, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Muslim paling berpengaruh sepanjang sejarah. Abu Hanifah, salah seorang ahli teori hukum Islam dan fikih terbesar,
Abu Hanifah diakui sebagai pembaharu dan visioner besar berkat konsep kebijaksanaan intelektual atau ijtihad yang berkembang menjadi salah satu sintesis hukum paling berpengaruh dalam sejarah Islam dan kemudian dikenal sebagai mazhab Hanafi. Anda ragu dengan kecantikan Anda? Kita itu masih belum yakin gitu loh dengan kecantikan kita sendiri. Setiap muslimah adalah cantik. Sebetulnya setiap diri kita ini diciptakan cantik. Cantik tidak bisa di-request. Orang tua kita nggak bisa request, ya Allah saya minta anak saya nanti kulitnya begini. Itu nggak bisa ya. Boleh sih berdoa, tapi kan semua terserah Allah. Cantik bukan hanya fisik. Jangan hanya fisiknya cantik, tapi bro, kalau diajak ngomong itu kayak nggak nyambung. Muslimah Insight bersama Kastini S. Kasvan setiap Selasa jam 7 pagi. Bermanfaat, menghibur, syar'i. SAS, Radio Inspirasi Muslim, sejuk bermakna. Sahabat, walaupun Anda di luar kota Surabaya atau Anda tidak bisa memantau frekuensi 107,5, Anda tetap bisa mendengarkan siaran kami melalui www.sasfmsurabaya.net. Sahabat, jika Anda ingin berobat atau konsultasi kesehatan dengan ahlinya, datang saja sahabat ke Poliklinik Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Poliklinik ini sahabat buka setiap hari, tersedia poli umum dan juga ada poli gigi. Untuk poli umumnya setiap Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hingga 4 sore dan Sabtu buka pukul 8 hingga pukul 12 siang. Untuk poli gigi dewasa dan juga anak ini hadir setiap Senin sampai Kamis pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Sedangkan untuk jam dokter hadir, sahabat, pukul 10 pagi hingga pukul 1 siang. Ayo sahabat datang ke Poliklinik Masjid Al-Akbar di lantai dasar Masjid Al-Akbar, Surabaya. Baik sahabat, kita kembali di program Powerful Education. Tema kita adalah Harmoni Cinta Ayah bagian yang kedua, yaitu bertemakan Astaghfirullah Ayah Sumber Masalah. Masih bersama Bapak Suhadi Fajrai, sahabat. Beliau adalah Master Trainer Powerful Education. Silakan Anda ingin bertanya terkait masalah anak Anda atau terkait tema yang kita bahas kali ini, Anda boleh telepon 8297299 atau Anda SMS dan juga WA di 0812306345. Baik Ustadz, ini kita lanjutkan kembali. Agar ayah-ayah ini tidak menjadi sumber masalah, maka harus dibekali begitu Ustadz ya. Mudah-mudahan begitu. Harus dibekali. Itu salah satu contoh yang ya HP tadi Ustadz. Ya, yang ringan, contoh yang ringan. Itu contoh-contoh yang ringan Ustadz. Nah, barangkali ada satu hal atau contoh lain begitu Ustadz, yang agak berat ya. Hal yang agak berat begitu. Itu kan gini, contoh kecil lah. Ini kita perlu berdialog lah sama Salih. Jika ada sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada anak kita dan rumah itu terbakar, kira-kira nalurinya seorang ayah akan menyelamatkan anaknya atau laptopnya atau mungkin sepeda motornya, mana yang didahulukan? Nalurinya seorang ayah. Anaknya dong. Anaknya, kenapa? Ya anaknya ya anaknya begitu ya, karena dia berharga gitu. Karena yang paling berharga ya. Nah, pada api dunia yang seperti itu saja para ayah berani berkorban luar biasa ya. Hartanya nggak apa-apa ludes, tapi anaknya berhasil, terselamatkan. Harusnya pada api neraka yang menyala-nyala, para ayah harus lebih heroik untuk menyelamatkan anak-anaknya itu. Harus lebih heroik. Contoh yang sangat sederhana, subuh. Subuh itu pada saat ada azan, itu pintu surga tentu saja kan terbuka ya. Baik. Nah, tapi juga api neraka dinyalakan bagi mereka yang tidak sholat subuh. Harusnya para ayah punya cara-cara yang sangat kreatif untuk memastikan anak-anaknya selamat agar tidak tersulut api neraka yang menyala-nyala. Baik. Jadi saya pikir ini memang masalah dari bukan hanya ibu tapi juga ayah Ustaz, membangunkan anak subuh. Ini sangat sulit sekali. Kita langsung ke solusi konkretnya nih Ustaz ini. Ustaz barangkali pengalaman begitu. Cara-cara kreatif itu bagaimana sih? Cara-cara kreatif membangunkan anak agar selamat dari api neraka. Kemarin saya bawakan di sebuah kajian kajian duha di sini. Depan saya ceritakan ulang di sini, barangkali ada yang belum sempat mendengarkan. Jadi membangunkan anak itu perlu cara kreatif.
Salah satu di antaranya saya ini diberi cara langsung oleh Allah. Ya. Di depan rumah saya itu kebetulan ada sebuah rumah yang sangat gede. Nah, terus punya anjing banyak. Punya anjing banyak. Dan mempesonanya anjing itu yang saya pandang sebagai binatang yang seperti itu. Ternyata pada saat setiap adzan subuh itu selalu nyaut anjing itu. Jadi anjing itu teriak-teriak menggonggong-gonggong pada saat dengar adzan. Itulah istimewanya. Setiap subuh. Setiap subuh, saya saksinya. Ya. Dan cara saya membangunkan anak saya, lihat anjing saja nyautin adzan. Anjing saja loh nyautin adzan. Ya. Maka kita sebagai laki-laki ini, kalau nggak merespon adzan, sesungguhnya kita tidak lebih baik daripada anjing. Iya. Berangkat tuh anak langsung berangkat langsung. Tapi itu beruntung Ustadz. Ustadz Suhadi ini beruntung. Contohnya gampang nih. Kalau barangkali yang tidak ada anjingnya di depan rumah atau apa begitu, yang ya lempeng saja begitu. Ya. Bagaimana Ustadz caranya? Makanya nomor satu kalau cari rumah, nomor satu aturannya itu adalah yang rumah itu bisa terakses suara adzan. Jangan cari rumah meskipun megah tapi nggak pernah dengar adzan. Karena itu berbahaya untuk anak-anak kita. Baik. Ya. Istilahnya rumah yang dekat dengan masjid begitu. Kalau toh tidak dekat, paling tidak terakses lah, adzan itu terdengar. Nah itu penting ya. Sehingga nanti pada alasan untuk membangunkan anak-anak kita. Tetapi kadang-kadang para ayah itu, termasuk saya lah, termasuk Mas Ali barangkali ya. Ini kan tadi ya, Ustadz kan menemukan cara begini, kita kan enggak, macam-macam kan kondisinya beda. Nah, kan beda macam-macam ya. Maka jawabannya sederhana begini. Sak gede-gede ini alas, isi lebih gede alasan. Iya. Jadi tetap cari yang dekat dengan suara adzan. Jadi kita membangunkannya dengan berbagai cara-cara yang kreatif, memastikan agar dia tidak tersulut api neraka yang menyala-nyala. Harus dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara dan jangan lelah. Iya. Dan jangan lelah. Baik, itu PR bagi para ayah ya untuk membangunkan anak-anaknya. Terutama anak laki-laki dan terutama para ayah ini karena laki-laki, karena ukuran kelelakian itu diukur bukan pada ototnya, bukan pada uangnya. Ukuran kelelakian itu bagi para malaikat adalah kaki-kakinya sanggup dipakai untuk melangkah ke masjid. Iya. Kalau tidak ke masjid, kelelakian diragukan oleh para malaikat. Bukan laki-laki atau diragukan itu ya? Kelelakiannya diragukan. Mungkin secara fisik dia laki-laki, ya kan ya. Tetapi secara jiwa mungkin dia salihah ya. Sahabat kita introspeksi ya kita. Iya, makanya ini perlu saya ngomong seperti ini untuk menasihati diri saya sendiri agar lebih kencang lagi ya. Iya. Tegas pada diri sendiri. Ya saya juga itu, Ustaz. Baik, jadi harus menemukan cara-cara kreatif sahabat untuk menyelamatkan anak kita dari siksa api neraka tadi itu ya. Perumpamannya sangat jelas sekali di sana ya. Baik. Kemudian Ustaz, di beberapa poin tadi itu ya, yang mana ayah menjadi sumber masalah tadi, yang ketiga tadi kan memfasilitasi syahwat begitu Ustaz ya. Nah, kemudian memperhatikan Ustaz. Ya. Memperhatikan itu yang bagaimana sih? Jadi begini, ada sejumlah ayah yang abai pada tumbuh kembang anak-anak karena punya persepsi seperti ini di keluarga itu. Ayah itu bagian golek duit. Nah, ibu itu urusan domestik. Jadi nek ana urusan anak kaya apa itu urusan ibu. Sementara urusan duit urusannya ayah. Nah, inilah peran yang sangat sederhana yang terlalu dispesifikan oleh ayah itu. Harusnya urusan ayah bukan sebatas itu. Urusan ayah itu adalah tugas utamanya sudah dicantumkan dalam Al-Qur'an surat 66 ayat 6 itu ya, Tahrim ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu sendiri dan keluargamu dari api neraka yang menyala-nyala. Itu tugasnya ayah. Maka perlulah kurikulum keluarga ini diberi, keluarga itu bervisi untuk menuju surga itu perlu. Jadi jangan berkeluarga asal, mohon maaf, ya wis pokoknya rapi, pokoknya duwe omah, pokoknya duwe anak, ya, nggak anaknya sekolah, anaknya kerja rapi, sebatas itu. Nah, dibilang dalik ya. Di mana visi kita? Iya. Ustadz, ini tadi sebut-sebut tentang kurikulum keluarga itu Ustadz. Ini agak-agak tersentil kita itu ya, agak menarik begitu. Mungkin ada sedikit gambaran tentang sederhana bagaimana kurikulum keluarga. Gambaran sederhananya begini. Didiklah anak-anakmu sholat umur 7 tahun dan pukullah ketika umur 10 tahun kalau nggak mau sholat. Hadisnya ya, sahih ya. Oke. 7 tahun sampai 10 tahun ada waktu 3 tahun. 3
3 tahun itu mirip seperti SMP, mirip seperti SMA. Dan tugasnya ayah selama 3 tahun itu cuma 1 mata pelajaran. Apa itu? Sholat. Ya. Tidak ada matematika, tidak ada biologi, tidak ada fisika, tidak ada kimia. Semuanya tidak ada. Hanya 1 mata pelajaran tunggal namanya sholat. 3 tahun. Oke. Nah, kalau itu gagal, ini pertanyaannya adalah, ini kalau dalam bahasa Inggris itu siswanya itu mengalami learning disability atau gurunya mengalami teaching disability. Ya. Jadi siswanya yang bermasalah atau gurunya yang bermasalah. 3 tahun, 1 mata pelajaran dan gagal. Coba bayangkan itu. Ini beruntung bagi Anda seperti ya, yang anaknya itu masih di bawah 7 tahun saja. Jadi sudah ada bekalnya nih ya. Ada bekalnya harus. Ini salah satu bentuk kurikulum, Ustaz. Salah satu bentuk kurikulum. Jadi kita harus ikut kurikulum itu dengan step by step. Termasuk dalam urusan waktu. Misalnya anak umur 0 sampai 7 tahun, itu harus bagaimana mendidiknya. 7 sampai 14 sampai 12 itu harus bagaimana? Itu harus detail ikut Rasulullah. Baik. Dan itu dicatat, Ustaz? Kenapa? Dicatat? Maksudnya? Atau sama orang tua dicatati begitu? Diformulakan. Jadi kurikulum. Sekolah saja lah punya kurikulum, nggak berani jamin anak-anaknya lulus dengan baik kok. Apalagi yang nggak punya kurikulum. Baik. Wajar kan sekolah ini bukan satu-satunya sumber masalah. Sumber masalah utama ada di keluarga. Baik. PR ayah, anak usia 7 sampai 10 tahun adalah 1 saja mata pelajaran. Sholat, Ustaz. Sholat. Oke. Titik, dan harus berhasil ya. Maksudnya anak sudah mulai terbiasa begitu ya dengan sholat, tidak terpaksa. Kalau 0 sampai 7 apa itu, Ustaz? Jadi ada ilmu seperti ini. Jadi Sayyidina Ali itu mengajari kita semuanya. Sayyidina Ali itu disebut oleh Rasulullah itu adalah pintu gerbangnya ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau engkau ingin mengambil ilmu pengetahuan, lewatlah pintu gerbangnya namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu mengajari kita, jika anakmu usia 0 sampai 7 tahun itu didiklah seperti raja. Nah, anak-anak rajanya, kita ini dayang-dayangnya, kita ini apa ya istilahnya, pembantu-pembantunya. Iya. Jadi ayah di situ sebagai pembantu. Pemfasilitas begitu ya. Raja kan nggak boleh diseplak. Iya. Gak pantas tuh raja kok dipendeli, raja kok dihidup sigile, kan gak ada. Dikekerasi gak boleh. Sungguh ya konsepnya Sayyidina Ali. Sebelum ada pendidikan ramah anak, Sayyidina Ali sudah punya 0 sampai 7 tahun. Baik. Apa alasan yang menjadikan hal itu harus dilakukan, Ustaz? Menganggap anak sebagai raja? Kalau anak-anak itu tidak bahagia, menurut ilmu psikologi ya, kalau anak-anak tidak bahagia di masa anak-anaknya, dia akan mencari kebahagiaan di masa dewasanya. Ya. Nah, kebahagiaan anak-anak maksudnya ya. Lihat tuh, di mal-mal tuh. Orang setua kita itu masih ada yang main mobil-mobilan. Ada nggak? Pernah jumpa nggak? Iya. Iya, yang mobilan itu ya, kan macam-macam itu ya. Ya, diadu kecepatannya. Nah, itu bilang itu anak-anak. Baik. Ada orang yang udah tua-tua, rambut udah beruban kayak saya, membonceng sesuatu yang agak besar di belakang punggungnya, kemudian dibawa ke sawah, ternyata isinya burung dara. Terus dilepas, kemudian tepuk-tepuk tangan. Aduh, kasihan sekali tuh ayah. Ada apa? Aduh, masa lalunya kenapa begitu? Berarti ada benarnya ungkapan orang-orang bahwa kurang bahagia di masa anak itu betul juga, Ustaz? Iya benar. Akibat itu. Ada masalah deh pada usia dewasanya. Sudah waktunya usia produktif untuk produktif sekali di jalan dakwah, untuk produktif sekali untuk mensumbangsi pada kehidupan, pada pengetahuan, pada peradaban. Ternyata dia masih main-main. Iya. Iya. Jadi Ustaz, menganggap anak sebagai raja itu intinya apa, Ustaz? Nomor 1, melindungi dia. Lindungi dia secara fisik dan psikis, jangan sampai dia nanti tercederai ya. Nomor 2, memberikan kebahagiaan yang cukup. Memberi kebahagiaan ini apa kira-kira bentuknya, Ustaz? Ya misalnya main-main sama anaknya, guling-gulingan sama ayahnya. Jangan dikira betul. Rasulullah saja, Rasulullah saja ketika pulang dari sebuah peperangan, perjalanan jauh, itu ketika ketemu cucunya, itu Rasulullah itu merangkak, terus kemudian cucunya naik di punggungnya, jadi kuda-kudaan. Coba lihat Rasulullah, itu sunnahnya Rasulullah begitu itu. Nah, kalau ada ayah yang jaim, itu nggak nyunah sama sekali, jauh dari contoh Rasulullah. Iya betul ya. Jadi itu bahagia. Jadi intinya senang-senang sama anak di usia 0 sampai 7 tahun. Betul.
apakah itu artinya Ustadz, kita kesannya kalau raja itu minta apa-apa kan ini ya, selalu ada yang menuruti begitu. Betul. Apakah juga seperti itu? Nah, tadi ya, asalkan dia tidak merusak fisiknya dan psikisnya. Lah kalau anak-anak itu misalnya pengen main kereta-kereta apian, terus mengambil termos yang ada air panas kemudian dibuka terus tutut ya jadi itu ya dilarang dong ya, dilindungi, jangan dibiarkan. Oke. Baik. Jadi ini para ayah yang ada di rumah ya, nanti yang anak masih 0 sampai 7 tahun. Nah, ini ada kesempatan ini. Harus nyunah Rasulullah ya. Nyunah. Main-main sama anak di sana. Membahagiakan anak adalah raja Anda begitu ya. Baik, kita akan istirahat dulu, Ustaz, akan jeda dulu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi, dan sahabat kita masih di program The Powerful Education. Masih kita bahas tentang harmoni cinta ayah, ini bagian kedua yang temanya Astaghfirullah ayah sumber masalah. Tentu kita tidak ingin ya menjadi sumber masalah, dan bekal-bekalnya kita bahas tadi beberapa sudah ya. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Dan sahabat silakan, Anda punya masalah dengan anak Anda atau Anda ingin bertanya terkait tema, silakan sampaikan di 8297299, SMS dan juga WA di 0812 3000 6345. Sahabat, kami akan kembali tentunya setelah yang berikut ini. Persoalan kehidupan demikian kompleksnya, mulai dari masalah rumah tangga, anak, pekerjaan hingga agama. Kami berusaha mewadahi berbagai persoalan yang ada. Setiap hari kami hadir dengan 4 talkshow, 2 kajian live, musik dan informasi di sela-selanya. Kami ingin menjadi bagian dari kehidupan Anda, mengawal berbagai problema untuk kehidupan yang lebih bermakna. SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Halo Abi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Abi. Umi, sepertinya Abi hari ini pulang ke rumah agak terlambat nih. Kenapa Bi? Sepulang dari kantor nanti, Abi mau jenguk teman kerja yang lagi dirawat di rumah sakit, Mi. Oh iya, hati-hati ya Bi. Kalau sudah sampai rumah sakit, kabari Umi ya. Iya, Mi. Terima kasih atas perhatiannya. Iya. Gitu ya, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abi. Subhanallah, jadi pengen deh punya keluarga seperti kalian. Mesra, rukun, harmonis lagi. Bagi dong resepnya. Dengarkan resep keluarga harmonis di program Curhat Bersama Bunda setiap hari Selasa pukul 4 sore di 107,5 SAS FM, Radio Inspirasi Muslim, sejuk bermakna. Inilah pendapat mereka tentang SAS FM. Yang jelas Radio SAS ini alhamdulillah membawa saya itu banyak ilmu gitu. Terima kasih itu, sangat-sangat memberikan ilmu yang penuh untuk mengenai ibadah. Alhamdulillah itu juga menuntun saya. Alhamdulillah satu keluarga juga jamaah juga begitu menyanjung di Radio SAS ini. 107,5 SAS FM. Baik, sahabat, kita kembali di program Powerful Education. Kita masih mengangkat tema terkait harmoni cinta ayah. Ini buku ya, judul bukunya Ustadz Suhadi Fajrai yang terbaru, sahabat. Nah, kita masih membahas tema di halaman 7 di dalam buku ini, yaitu Astaghfirullah ayah sumber masalah. Masih bersama Bapak Suhadi Fajrai. Beliau adalah Master Trainer Powerful Education. Anda ingin bertanya terkait masalah anak Anda atau tema yang kita bahas, silakan. Anda boleh menyampaikan 8297299, SMS dan juga WA di 0812 3000 6345. Nah, sebelum Ustadz kita menuju ke line SMS yang telah bergabung. Nah, Ustadz, ada satu pertanyaan ya. 0,7 tahun tadi masih terkait itu. Ada beberapa orang itu saatnya anak ini untuk dilatih usaha atau entrepreneur untuk membantu ayah sejak dini begitu, Ustadz. Dilatih bisnis kecil-kecilan. Itu bagaimana, Ustadz? Sesuai tidak kira-kira? Jadi intinya begini, anak-anak itu kan tumbuh sesuai dengan tahap-tahap dan fase perkembangannya. Jika melatih untuk konsep-konsep entrepreneurship itu mendorong anak-anak, nomor satu misalnya latihan menjadi dermawan, latihan berhemat, saya kira sah-sah saja. Asalkan suasananya masih suasana kekanak-kanakan. Seperti apa, Ustaz? Suasana kekanak-kanakan misalnya begini, ayo nak, bantu ayah ngemasi kerupuk ini ya. Nah, mudah-mudahan nanti yang makannya
Makan kerupuk ini menjadi sehat badannya, dan kemudian nanti kalau kita mendapatkan uang dari Allah, nanti kita sedekah ya. Terus sambil main sedekah-sedekahan, kemudian diadakan omplong yang ada gambar-gambarnya supaya anak-anak suka sedekah. Itu kan cara-cara entrepreneurship. Oke. Jadi jangan dikira entrepreneurship itu tidak ada hubungannya dengan sedekah. Cara kaya yang lebih mudah itu adalah bersedekah. Oke, baik. Itu cara-cara modelnya anak-anak itu ya begitu. Nah, modelnya. Yang penting kekanak-kanakannya terus ada. Kekanak-kanakannya terus ada. Kenapa kok penting kita ini memelihara jiwa kekanak-kanakan itu? Ini saya bacakan nanti. Suatu ketika kita akan sampai pada bahasan ayah terindah, ya. Nah, kita cuplik saja sebenarnya. Ini saya suka ayah terindah. Yang awal-awal ini agak menyakitkan. Nanti akan ada bahasan ya, judulnya ayah terindah ya. Baik. Saya cuplik saja. Cuplik ya, silakan. Siapa yang memiliki anak, hendaklah ia bermain bersamanya dan menjadi sepertinya. Siapa yang menggembirakan hati anaknya, maka ia bagaikan memerdekakan hamba saya. Siapa yang bergurau bercanda untuk menyenangkan hati anaknya, maka ia bagaikan menangis karena takut kepada Allah. Berapa kali kita menangis takut kepada Allah? Itu nilainya sebanding dengan pada saat kita mencandai anak-anak. Betapa pentingnya kita ini menggembirakan hati anak-anak. Iya. Jadi kalau menangis kepada Allah pada saat kita tahajud, itu adalah persoalan yang sangat penting. Mencandai anak-anak itu persoalan juga sama pentingnya. Yang kemudian kita seolah-olah lupa bahwa urusan anak-anak itu ya bukan urusan para ayah. Oke. Kalau tadi entrepreneur Ustaz ya. Kalau terkait membantu ibu sejauh mana Ustaz? Kalau 0 sampai 7 tahun tadi. Membantu ibu misalnya begini. Kalau misalnya anak-anak itu tertarik membantu cuci piring misalnya, main air. Dia main air. Senang kan anak-anak kata main-mainan ya, cuci piring ya. Dia senang sekali bisa membantu ibunya. Pada saat dia selesai membantu ibunya, jangan lupa dipeluk. Anak yang saleh, bisa membantu ibunda. Tapi kita tahu pekerjaannya kan belepotan. Iya, betul. Kebetulan kan belepotan. Nah, tapi penghargaan ini menjadi penting supaya nanti anak itu tumbuh rasa keberterimaannya. Jadi orientasinya bukan hasil ya? Bukan. Keberterimaan. Baik itu berantakan, baik itu tidak, tetap kasih pujian. Maksudnya begitu. Ya. Terima kasih ya sudah membantu bunda. Terus tambah doa. Mudah-mudahan kamu nanti jadi anak yang saleh dan sebagainya. Tambah doa. Karena kalau anak-anak itu merasa diterima, itu nanti perilakunya akan jadi baik. Anak-anak yang tidak diterima itu perilakunya menjadi buruk. Itu sebabnya dalam kajian yang pertama sebelum kita masuk pada tema ini, kita bicara tentang bersyukur. Betapa pentingnya kita mensyukuri kehadiran anak-anak. Karena kalau kita bersyukur, anak-anak akan merasa diterima. Aku bersyukur kamu ada di tengah keluarga ini. Coba kalau kamu nggak ada di sini, mungkin laki-laki ini nggak disebut ayah. Iya. Oke, baik, jadi itu ya. Nah, kita menuju ke SMS ini yang bergabung, Ibu Maya ini Ustaz. Ibu ya? Ibu Maya ini. Ibu Maya. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini agak berbeda dari tema Ustaz ya. Tidak apa-apa. Baik. Kenapa ya orang tua saya berubah semenjak saya menikah? Sepertinya rasa sayangnya tidak seperti dulu waktu sebelum nikah. Nah, sekarang rasanya perhitungan banget. Semua rasanya dalam pengawasan mereka. Kebetulan saya, suami dan anak masih satu. Ini tinggal satu rumah dengan orang tua saya. Mohon pencerahannya, Ustaz. Masya Allah. Jadi gimana, Ustaz? Jadi begini, Bu siapa? Maya. Bu Maya ya, Insya Allah. Saya tinjau dari sudut keayahan ya, supaya klop dengan tema kita. Sungguh saya yakin ayahmu itu mencintaimu, sangat mencintaimu. Ya. Nah, persoalannya adalah mengapa rasanya ada perubahan? Karena sesungguhnya kewajiban untuk mengurusimu sudah berpindah dari seorang ayah menjadi seorang suami. Ya, kewajibannya sudah berpindah. Dan jika ayahmu bersikap seperti itu, tetaplah berpikir positif. Bisa jadi ayahmu itu sedang mendidikmu untuk lebih cepat mandiri. Ya. Sebab jika nanti semuanya serba disediakan orang tua, maka kapasitas kita akan lumpuh untuk kemandirian itu. Cepat-cepatlah mandiri. Kalau misalnya sekarang ini tinggal bersama mertua karena rumah orang tua atau mertua itu lebar sekali, tetaplah punya keinginan untuk beli rumah sendiri, agar kita tumbuh menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan. Masa udah nikah dibiayai sama orang tua, rumah nebeng.
kebacut lagi, putul aja kongon ngeramut karo Mas. Ya Allah, sakne wong tua iki padahal wis gayaran kabeh tangane. Tetaplah berpandangan positif kepada orang tua supaya kita ini nanti jadi enak rasanya dengan orang tua. Kalau ada masa lalu yang kurang bagus, pikirlah begini. Ayah kita itu sudah mendidik kita ini dengan cara terbaik yang beliau tahu. Ya. Saat itu, betul. Saat itu. Ya, termasuk juga saat ini. Saat ini. Baik. Maka kalau para ayah ini tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan anak dan mantu, maka insya Allah akan positif jadinya. Oke. Baik, jadi itu. Ini anjurannya adalah mencari rumah sendiri begitu, Ustaz? Betul. Tetaplah berupaya untuk mandiri. Karena sesungguhnya para ayah seperti Bunda, siapa tadi? Bunda Maya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya doakan mudah-mudahan rezekinya dilimpahkan. Amin, mudah-mudahan ya. Salah satu episode dalam masa pendidikan itu adalah 14-21. Didiklah anak-anakmu seperti sahabatmu. Jangan golek penggawean, jangan kerja, ben ngerti dan sebagainya. Tidak ada fase 21 tahun ke atas, tidak ada fase. Maksudnya 21 tahun ke atas itu semuanya sudah mandiri. Mandiri secara ekonomi, mandiri secara psikis, mandiri, semuanya sudah bisa. Harusnya. Ya. Baik. Jadi idealnya kalau misalnya ini mungkin masih belum mampu begitu Ustaz ya. Sama orang tua masih punya anak satu yang mungkin usianya masih di bawah 7 tahun mungkin. Itu sebenarnya ideal tidak terhadap perkembangan anak Ustaz? Ada satu kalimat yang mudah-mudahan ini dipikirkan dan bisa nanti dilanjutkan dalam kajian kita ya. Seorang ustadz namanya Ustadz Budi Azari itu menasihati saya begini, nah kepengen anak-anakmu tumbuh bermasalah, titip nombai. Saya ulangi. Ya. Nah kepengen anak-anakmu tumbuh bermasalah, titip nombai. Suatu ketika kita akan bahas secara detail supaya tidak menjadi fitnah ini ya. Karena ini memang secara psikis itu terbukti sekali. Mbah yang tidak punya ilmu sebagai kakek, sebagai nenek, itu akan punya kontribusi besar untuk merusak tumbuh kembangnya anak-anak. Karena di dalam hatinya mbah itu jauh mudah runtuh, jauh mudah menangis ketika mendengar tangisannya cucu. Tidak tega sama putu, tapi tega sama anak. Akibatnya cenderung memanjakan. Nah, memanjakan itu adalah salah satu cara metode terbaik untuk menghancurkan anak-anak. Iya. Itu dia ya. Jadi kebanyakan memang nenek atau mbah itu cenderung memanjakan. Maka tapi ada ilmunya nanti, ada ilmunya. Rasulullah sudah ajari. Kita bahas nanti secara detail ya supaya tidak timbulkan fitnah. Ya. Baik. Supaya mbak-mbak tidak merasa tertuduh ya. Ada ilmunya dari Rasulullah nanti menjadi mbak dan menjadi nenek itu ada ya. Oke, baik. Ustaz, kita akan jeda dulu. Ini Bu Maya ya. Jadi berupaya untuk segera mandiri begitu saja agar benar-benar utuh. Baik, kita akan jeda dulu, nanti akan kita bahas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah bergabung di Ruang Gatekeeper sahabat, dan kita masih di program The Power of Powerful Education ya. Harmoni cinta ayah itu temanya, masih bersama Bapak Suhadi Fajrai. Silakan Anda ingin bertanya terkait masalah anak Anda atau terkait tema yang kita bahas. Teleponnya 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Sahabat, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Catatan La Tahzan. Jauhilah kesedihan, sebab kesedihan adalah racun. Jauhi sikap lemah, karena sikap lemah adalah kematian. Jauhi kemalasan, karena kemalasan adalah kegagalan. Dan jauhi pendapat yang tidak lurus, karena pendapat seperti itu adalah manajemen yang buruk. Bersiap banyak berubah di bulan Maret penuh berkah di SAS FM. Inilah pendapat mereka tentang SAS FM. Semoga SAS FM kedepannya bisa menjadi berkah trendsetter buat radio Islami yang ada di Surabaya khususnya, dan kalau bisa sih sampai ke luar dari Surabaya juga jaringannya. Karena radio ini di samping ada sisi dari segi akhirat, dunia juga ada, jadi tapi lebih ke akhiratnya juga. .7,5 SAS FM.
Sahabat informasi lalu lintas untuk Anda, kami ambil dari akun Twitter RTMC di Telantas Jatim. Pantauan CCTV, sahabat, di arus lalu di TL depan Al-Falah saat ini terpantau padat, sahabat, karena ada antrian TL dan juga volume kendaraan ya. Di TL depan Al-Falah padat, kemudian beralih, sahabat, ke Bundaran Dolok ya, tepatnya di Taman Pelangi. Saat ini terpantau padat merambat. Dan di sana kalau saya lihat jalannya ini kering, sahabat ya. Beralih ke Simpang 3 Medaeng di Mojokerto, Simpang 3 Medaeng Mojokerto terpantau padat merambat. Nah, di sana cuaca jalannya kalau dilihat dari foto CCTV ini basah di sana, sama jadi hujan. Nah, selesai hujan barangkali ya. Kemudian di HR Muhammad Ngesong terpantau peningkatan volume kendaraan. Baik, kita kembali sahabat di program Powerful Education. Tema kita Harmoni Cintaya, masih bersama Bapak Suhadi Fajrai. Beliau adalah Master Trainer Powerful Education. Anda ingin bertanya, masih ada waktu sahabat, 9 menit. Telepon 8297299, SMS dan juga WA 0812306345. Baik Ustadz, ini sudah ada lagi yang bergabung di ruang Gatekeeper. Ada Bu Dindani yang bergabung. Ini tema yang luar biasa. Nah, bicara tentang kurikulum keluarga, bagaimana dengan kurikulum anak usia 10 tahun ke atas, dan bagaimana pula anak tersebut tidak lagi memiliki ayah karena meninggal dunia. Siapa penanggung jawab kualitas pendidikan akhlaknya, Ustadz? Ini dua pertanyaan, sahabat. Dua pertanyaan, Ustadz. Ya, silakan. 10 tahun. Kalau tadi 0-7 harus bergembira dengan anaknya, main-main dengan itu PR-nya. Kemudian 7-10 adalah 1 saja. 7-14. 7-14 sholat. Yang sholat tadi? 7-10 ya. Tahap berikutnya ya. Nah, ini yang 10 ke atas. Ya. Ini apa, Ustadz? Jadi begini, 0-7 itu raja ya. Raja. Terus 7-14 itu tawanan. Jadi orang tua harus berubah dari menjadi pelayan dayang-dayang menjadi sipir. Okay. Anak-anak narapidananya. Oke. Nah, sipir itu harus tegas. Nah, jadi kalau ada orang tua lembek pada usia 7-14, maka anak-anak akan menjadi bencana nanti. Oke. Baik. Jadi itu ya. Jadi seperti sipir, Ustaz. Sipir. Ada satu contoh barangkali, Ustaz. Jadi sipir itu yang bagaimana sih? Nah, sipir itu begini. Jadi misalnya kalau anak itu ternyata masuk umur 11 tahun tadi atau 10 tahun ya, belum juga bisa sholat secara mandiri dan sebagainya. Jangan henti-henti untuk ngomel. Jangan henti-henti untuk menyuruh. Sipir harus terus mengingatkan. Tentu saja dengan cara-cara yang baik ya. Dengan cara-cara yang terbaik. Apakah hukuman sudah bisa berlaku di sana? Bisa. Hadisnya sudah jelas. Oke. 7-10 tahun. Kalau 10 tahun nggak bisa mengerjakan sholat, nggak mau dengan baik, boleh dipukul, tapi pukul yang tidak melukai. Nanti kita bahas secara khusus bagaimana kriteria memukul ya. Karena nggak boleh sembarangan. Kalau mencederai, melukai malah merusak anak-anak. Ini pukulan yang kasih sayang itu seperti apa? Ada kajiannya secara khusus nanti. Baik. Nah, tapi perhatikan dulu sebelum memukul. 7-10 tahun ya. 3 tahun hanya satu mata pelajaran tadi ya. Itu kalau sampai gagal, saya lebih memilih untuk menuduh itu gurunya bermasalah. Gurunya bermasalah itu. Jangan-jangan gurunya terlalu sering tidak masuk untuk mengajarnya. Gurunya bermasalah atau memang gurunya tidak tahu, Ustaz? Ya bermasalah itu. Ketidaktahuan bagian dari masalah itu. Oke. Baik, ini para guru mudah-mudahan juga mendengar ya. Oke. Baik. Jadi itu ya. Maksud saya guru yang paling utama ayahnya loh ya. Bukan guru di sekolah. Maksudnya iya. Ayahnya berarti yang bermasalah ya. Ayahnya ya. Jangan disalahkan guru di sekolah dulu ya. Baik, jadi itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau ayahnya meninggal. Nah, ini kalau ayahnya meninggal jangan khawatir ya, nanti bisa baca bagaimana keluarga Ibrahim ketika ayah Ibrahim itu jauh dari keluarga. Ini kan jadi single parent ya si ibu itu. Ini bagaimana caranya baca dengan tuntas, ada di Al-Quran itu. Bagaimana Bunda Hajar itu tanpa ada suami, tapi anak-anaknya tumbuh dengan anak-anak yang sangat hebat. Sebab kualitas Ismail menjadi nabi. Itu bagaimana caranya, semuanya ada di dalam Al-Quran seperti itu. Dan kalau ingin istilahnya mendekatkan anak-anak itu dengan pihak laki-laki, carilah mungkin pamannya, mungkin kakeknya yang sama-sama laki-laki. Syarat utamanya adalah salih. Oke. Kalau nggak saleh jangan. Oke, baik. Saya hampir lupa ini kalau ada yang bergabung di line telepon ini. Kita akan. Assalamualaikum. Enggak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibu, mohon maaf ini telah menunggu ya. Terima kasih. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Pur di Surabaya. Ibu Pur Surabaya. Silakan Bu Pur. Ini Assalamualaikum Pak Suwardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya mau menanyakan tentang HP tadi. HP ya. Ini ya memang saya udah umur 60 ini. 60 tahun. Berarti kan anak-anak saya sudah terlanjur besar dan saya tidak punya ilmu ini ya untuk HP itu. Iya. Nah, terus
Tapi alhamdulillah anak-anak saya, kalau saya lihat secara lahiriah dan secara ini, alhamdulillah sih ya bagus gitu, tetap ibadah bagus, tetap ke masjid. Cuma justru ini malah pasangan saya, Pak Suwardi, suami bapaknya gitu kan. Memang ini Android saya juga nggak tahu itu WhatsApp itu mulainya tahun berapa ya Pak, saya nggak tahu. Terus saya tuh tadinya sangat percaya sama suami gitu, nggak ada macam-macam. Tapi secara izin Allah atau secara kebetulan saya tuh iseng gitu buka WhatsApp-nya suami, ternyata ya ada seperti perhatian gitu kepada bekas muridnya gitu. Terus saya tanya, saya kan ya cemburu ya Pak Suwardi saya, walaupun cuma selamat pagi atau sudah sholat belum, tapi kan ya nggak enak gitu saya sebagai istri. Nah, terus katanya saya tanya tuh itu kok begitu sih, itu kan bukan muhrim Pak, kok perhatian sekali. Katanya gini Pak Suwardi jawabnya, ya memang kalau udah masuk sosial media itu begitu mah, katanya jangan kaget gitu Pak Suwardi. Nah itu begitu ya. Ya yang saya ingin tanyakan, setelah saya tahu buka-buka itu sekarang dikunci Pak Suwardi, aku nggak bisa kontrol lagi. Dikunci, alasannya nanti kan harusnya fair, mama aja HP Androidnya fair, digeletakin di mana silahkan mau buka apa nggak apa-apa. Tapi suami alasannya katanya ya namanya kan ada punya privasi, katanya alasannya begitu. Nanti kalau mama buka-buka nanti gegeran, katanya gitu Pak Suwardi. Terus bagaimana ya saya menyikapinya ya? Menyikapi ini gini, sedangkan saya udah mulai cemburu ini Pak Suwardi, udah gondok, udah wes nggak karu-karuan, jadi saya ngambek nggak karu-karuan. Baik. Anak-anak aman Bu ya, tapi anak-anak ya? Ya anak-anak sih malah meredam saya. Udah mah positif aja, katanya udah didoain aja mah. Cuman tetap aja masih ada hati yang ganjel gitu. Tapi ya saya sekarang udah berusaha, saya banyak istighfar, saya banyak berdoa, mohon sama Allah banyak-banyak berdoalah supaya suami saya diberi jalan yang lurus dan tidak ada godaan dari wanita lain. Oke, baik. Itu bagaimana ya? Sami-sami. Bu Pur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anaknya aman Ustaz. Ini tinggal sami. Barangkali ada satu nasihat begitu Ustaz. Iya, jadi ini salah satu bencana ya, satu bencana. Makanya doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya. Jadi kita baca doa itu banyak-banyak. Langkah pertama Bunda gunakan saja jurus langit ya. Apa itu? Jurus langit nomor 1, bersedekahlah. Terus kemudian pada saat selesai bersedekah itu berdoa kepada Allah, ya Allah luruskan hati suami saya, cintakan hati suami saya kepadamu, kepada Rasulullah, taatkan kepada agama. Insya Allah nanti, karena yang maha membolak-balikkan hati itu adalah Allah. Allah ya. Baik. Jadi itu paling enggak yang harus dilakukan begitu ya. Jadi harus rutin begitu Ustaz, sedekah, niatnya sedekah, yang hadir ya. Terus tangisi kepada Allah. Baik. Itu Bu Bor kira-kira ya nasihatnya. Nah, nanti kita lihat perkembangan berikutnya nih Bu Bor ya. Boleh telepon lagi ke sini ya. Baik. Kita lanjutin Ustaz, banyak yang bergabung Ustaz. Bu Ningsih ini. Ustaz, dulu saya menyekolahkan anak saya ke sekolah Islam, tapi kenapa sekarang kalau disuruh sholat mesti ditunda-tunda? Saya udah kasih contoh sholat tepat waktu. Sudah ada contohnya Ustaz? Tapi kok ya masih? Kok ya pancet ya? Padahal sekolahnya juga Islam. Betul. Jadi saya tidak disebutkan ya umurnya berapa. Umurnya, ya. Umurnya Bu Ningsih ya, belum disebut. Sayangnya. Jadi anak-anak itu tetap kita ajari sholat sebagaimana Ayah Luqman mengajari sholat ya. Coba hitung dari 7 tahun sampai 10 tahun. Itu kan 3 tahun ya. 3 tahun itu per hari 5 waktu sholat. 5 waktu kali 3 tahun itu kurang lebih sekitar 4.000 atau 5.000 sekian gitu. Makanya kalau penjenengan itu memberi contoh dan ngomel belum sampai 5.000-an, itu belum standar. Belum standar, nggak boleh ngeluh. Nggak boleh mengeluh. Nah ini tolong dihitung ya, 5 kali 360. Nah itu ketemunya berapa? Terus kali 3 tahun ya, kali 3. Nah itu sekitar 5.400-an lah. Jadi tolong jangan mengeluh kalau ngomelnya belum sampai 5.400. Makanya perintah sholat itu selalu dekat dengan sabar. Oke. Makanya bersabar gitu. Sabar ya. Sabar dengan cara terus tidak boleh lelah. Terus jangan lelah. Untuk mengingatkan anaknya tadi. Jangan lelah. Baik. Jangan bosan ini Bu Ningsih. Jangan lelah. Bu Nurul melalui WA. Mohon minta nomor HP-nya Ustadz ini karena saya berharap suami saya datang
pada Ustadz untuk mendapatkan ilmu mendidik anak karena materi ini suami saya banget. Ya. Insyaallah. Baca bukunya aja di SAS ya. Oke, bukunya. Di situ ada nomor telepon saya, ada nomor email saya, ya. Lengkap ya. Baik. Yang nggak ada nomor sepatu. Nomor baju ya. Itu tidak ada. Jadi di bukunya Pak Zuhadi sudah ada semuanya ya di sana. Bisa dicari Bu, bukunya di SAS FM ya. Baik itu. Kemudian hamba Allah nih. Ustadz, bagaimana sikap saya pada cucu saya dengan keadaan orang tuanya yang sering bertengkar? Tidak hanya lisan, tapi juga fisik. Anak saya laki-laki suka memukul istrinya bila marah. Menikah baru 3 tahun. Cucu saya hampir 2 tahun. Aduh, bencana lagi nih ya. Insyaallah. Jadi gimana nih, Ustaz? Sangat amat penting bagi kedua pasangan itu ya, suami dan istri itu, untuk sesegera mungkin mendapati ilmu-ilmu pernikahan. Saya ulang lagi, supaya nanti anjurkan kedua anak penjenengan, baik anak mantu maupun anak sendiri, untuk segera belajar ya. Bagaimana belajar mencintai, termasuk belajar untuk dicintai. Karena kalau kita ini nabrak Quran, jadi resepnya sederhana kalau saya menangani masalah itu. Pokoknya kalau ada klien atau saya atau siapa saja masalah, nabrak Quran, nabrak hadis, pasti uripmu masalah. Tak peduli engkau sudah S3 sekalipun, kalau nabrak Quran pasti masalah. Maka saya sangat menganjurkan kepada suami dan istri itu untuk segera kembali belajar ilmunya menjadi ibu, ilmu menjadi ayah, ilmunya menjadi istri, ilmunya menjadi suami. Suatu ketika kita boleh angkat ya. Ini buku saya yang berikutnya sedang saya tulis, berseri sebagai istri, berilmu sebagai ibu. Wah. Ini gimana nih caranya ya? Wah. Produktif sekali itu ya. Nah, tapi langkah konkretnya sederhananya ini sekarang ini adalah pastikan si ayah dan si ibu itu untuk belajar kembali bagaimana berjerih payah di jalan cinta. Jadi pernikahan itu keberanian untuk berjerih payah di jalan cinta. Maksudnya? Diperlukan iman, diperlukan ilmu agar amal-amal pernikahan pantas ditukar dengan separuh agama. Baik. Karena itu mintalah, berilah motivasi mantu dan sebagainya untuk berjerih payah di jalan cinta. Maksudnya adalah, yo masya loro kaya apa, ikatlah cintamu itu dengan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Baik. Karena cinta itu nggak boleh buta. Biasanya keluarga yang bertengkar terus menerus, cekcok terus menerus, itu adalah cintanya buta. Love is blind itu jadinya. Blind ya. Blind itu jadinya. Sudah jawab blind. Jadi pertama orang tua ini harus menasihati suami istri tadi itu. Betul ya. Rumuskan cinta itu. Jadi cinta yang pertama itu adalah kepada Allah, kedua kepada Rasulullah, baru kemudian kepada jihad, dan berikutnya kepada yang lain-lain, kepada anak dan sebagainya. Kalau cinta kepada anak, cinta kepada pasangan, kepada suami atau istri, itu melebihi cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita pada dakwah. Maka sesungguhnya anak kita berubah menjadi musuh, istri kita sudah menjadi musuh, suami kita sudah jadi musuh. Sungguh dalam surat At-Taghabun itu dinyatakan, ada di antara anak-anakmu, istri-istrimu yang menjadi musuh bagimu. Nah, kalau cekcok terus-menerus berarti tandanya musuh. Nah, dicari kenapa ada musuh, karena struktur cintanya bermasalah. Baik. Jadi meluruskan itu. Meluruskan cintanya itu ya. Jadi cinta yang tidak proporsional saja itu menimbulkan masalah besar. Cinta tidak boleh buta. Ya. Baik. Jadi menasihati ya Ustaz ya? Nasihati dulu ya, nasihati, doakan juga karena doanya orang tua itu makbul ya. Dorong anak-anak itu ya yang sudah punya anak itu juga itu ya, mantu-mantu kita itu untuk hadir dalam kajian-kajian seperti ini. Misalnya nih Ustaz ya, misalnya ini memang kita lihat ini faktual, ini masalah serius juga. Kalau misalnya tidak tega dengan cucunya tadi yang masih 2 tahun, akhirnya diambillah sama neneknya tadi itu, agar tidak melihat bertengkar dulu, itu gimana kalau seperti itu? Ya, kalau itu situasi darurat ya, situasi darurat karena ayah dan ibunya bermasalah, maka Mbah boleh mengambil alih persoalan. Supaya anak-anak itu tidak menjadi korban berkelanjutan. Tetapi kalau dalam situasi normal, sebaiknya ayah dan ibunya yang mengurus anak-anak, bukan mbahnya. Oh ya. Baik. Jadi itu ya. Ini sebenarnya bisa dibahas lebih detail ya, langkah-langkah konkretnya seperti. Tapi insya Allah tadi itu sudah ya Ustaz ya. Akan saya seminarkan juga insya Allah nanti. Oke, baik itu. Berikutnya Pak Ali Effendi ini bergabung. Bagaimana kalau ayah kerjanya di luar negeri Ustadz? Karena ada urusan pendidikan, semua diserahkan ke ibunya. Silakan Ustadz. Seringkali ayah ini beralasan repot ya, keluar pulau atau luar negeri macam-macam ya. Nabi Ibrahim itu juga keluar negeri waktu itu.
Lebih jauh bahkan. Lebih jauh. Tidak ada HP, tidak ada medsos dan sebagainya. Tapi Nabi Ibrahim pulang, anaknya jadi nabi ya. Taatnya bukan main. Mungkin para ayah akan bilang, itu kan nabi Ustadz. Itu kan nabi Ustadz, gitu kan ya persoalannya. Nah, karena itu sekali lagi ikuti cara-caranya Nabi Ibrahim dengan Bunda Hajar. Bagaimana ayah yang berjauhan dengan anaknya itu, tetap anak-anaknya punya motivasi yang sangat kuat kepada agama. Jadi cara anjuran saya itu adalah nomor satu, meskipun jarak memisahkan, tetaplah punya keputusan-keputusan yang berpengaruh kepada anak. Misalnya, ini ada satu cerita, ada Umar bin Abdul Aziz yang kemudian gedenya jadi khalifah. Itu ketika dia mondok nyantri, itu jauh dari ayahnya. Pada saat dia sholat subuh, dia terlambat. Gurunya lapor kepada ayahnya, anakmu terlambat sholat. Kenapa? Karena terlalu sibuk nyisiri rambutnya. Karena masuk itu remaja yang sisiran gitu. Ayahnya kemudian mengambil keputusan mengirim tukang cukur dan menggunduli anak itu. Nah, jauh secara fisik, tetapi keputusan-keputusan ayah tetap hadir dekat dengan anak. Nah, ini yang namanya kedekatan dengan anak. Baik. Jadi walaupun jauh, tetap tanya ke ibunya, ibu ada masalah apa nih? Tetap harus ambil keputusan. Ambil keputusan dari ayah. Keputusan itu. Baik. Itu paling tidak harus dilakukan. Berikutnya ini ada Ira ya, Ibu Ira. Saya mau tanya Ustadz, kapan kurikulum keluarga itu sebaiknya dibuat? Pra atau pasca menikah? Bolehkah ada perjanjian pranikah? Boleh. Lebih baik itu? Ya, lebih baik. Jadi pernikahan itu adalah ikatan yang agung ya. Karena sebuah ikatan yang agung, maka harus ada kesepahaman bersama tentang bagaimana mengemudikan perahu atau biduk bahtera cinta itu ya. Karena itu kesepahaman harus dipikirkan lebih awal. Sebelum menikah, sebaiknya si calon ibu harus punya ilmu menjadi ibu, menjadi istri. Sebelum menikah, si calon ayah harus menjadi ilmu bersuami dan ilmu menjadi ayah. Itu menjadi penting. Dan kemudian begitu menikah, segera rumuskan. Ya, baik. Kurikulum keluarga itu seperti apa? Ya. Isinya seperti apa? Jadi boleh nih ya, nanti perjanjian sebelum menikah kita harus rumuskan dulu nih. Konsep kita keluarganya, konsepnya bagaimana nih? Saya mau menikah jika keluarga kita nanti mempunyai kurikulum keluarga berbasis Quran, hadis. Nah, itu perjanjian sebelum menikah. Itu lebih baik Ustaz. Lebih baik itu, lebih terbuka. Oke, baik. Tetapi kalau kita yang sudah seperti ini, jangan diulangi Mbak Bali. Oh iya. Jangan punya alasan lain nanti ya. Oke. Baik. Bu Ira ini ya terakhir ya. Pak Kasmo, terima kasih Pak Kasmo atas partisipasinya di kita ya. Kita belum sempat membahas. Ya betul sekali, emang Nabi Muhammad yang luar biasa telah memberikan teladan kepada kita ya. Baik, Ustadz, kita sudah lebih 7 menit. Ini mudah-mudahan walaupun sengaja kita lebihkan karena ini menjadi solusi banyak yang bertanya tadi Ustadz ya. Baik, di akhir-akhir sesi. Baik, terima kasih Ustadz. Apa pesan untuk para ayah ini terkait bahasan kita ayah sumber masalah? Boleh nggak saya mengutip satu kalimat penyemangat buat para ayah? Silakan Ustadz. Satu saja kok ya. Kalimatnya sederhana. Sungguh saya yakin-yakinnya bahwa tak ada satupun ayah yang begitu bangun tidur berniat dengan sungguh-sungguh untuk menghancurkan masa depan anak-anaknya. Yang mungkin adalah perlahan-lahan mulai tidak peduli kualitas ilmu keayahan yang kita punya, kurang peduli pada aktivitas anak-anak sehingga kita pun tiba-tiba tercengang ketika melihat perilaku sang anak melenceng jauh dari tuntunan agama. Bukankah itu sebabnya adalah kita, para ayah yang abai pada amanah. Mudah-mudahan kita para ayah beramanah ya. Amin. Baik. Terima kasih Ustadz Suhadi. Kita akan jumpa lagi kesempatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian sahabat penyiaran kami di program Powerful Education. Tadi kita bersama Bapak Suhadi Fajrai. Beliau adalah Master Trainer Powerful Education. Anda ingin mendapatkan buku yang kita bahas ini, Anda boleh mendapatkan di SAS FM ya, di hari dan jam kerja. Terima kasih Anda telah bersama kami. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi solusi bagi Anda, menjadi pencerahan bagi para ayah semuanya dalam mendidik anak-anaknya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua sahabat menjadi anak-anak yang solih-solihah ya. Mudah-mudahan kita bahagia di dunia dan juga di akhirat. Saya Alik Aditya, di ruang gatekeeper ada Hani Mufida dan juga ada Ilham Bahar Syah. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,5 SAS FM.